Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Saya Ahmad Mustafa dan seperti biasa kita sudah menghadirkan narasumber tetap kita, Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Saif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak ya. Kita seperti biasa ada pertanyaan-pertanyaan nih yang bisa Bapak berikan penjelasannya Pak ya. Dan ini pada episode kali ini kita akan membahas tentang Quran nih Pak ya. Dan untuk pertanyaan pertama kita lihat, Pak, apakah saat kita memegang Al-Quran harus dalam keadaan bersuci dulu? Atau apa kita harus wudhu dulu atau istinja dulu Pak? Gimana Pak? Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memegang Al-Quran, kenapa timbul pertanyaan ini? Saya kira ada satu ayat di dalam Al-Quran itu la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak boleh menyentuh Al-Quran itu. Kalau di gair ya, di muslim yang lain diterjemahkan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali bersuci dulu. Tetapi sebetulnya makna itu keliru. Ya, keliru kenapa? Mutahharun itu dalam bahasa Arab artinya orang yang disucikan, bukan orang yang bersuci. La yamassuhu illal mutahharun artinya tidak ada yang bisa menyentuh ya Al-Quran, artinya menyentuh makna dari Al-Quran, makna terdalam dari Al-Quran itu kecuali orang yang disucikan. Siapa itu orang yang disucikan? Ya para Nabi Allah, ya para khalifah, ya yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mensucikannya. Itu. Jadi la yamassuhu illal mutahharun itu ayat yang sangat mendalam. Ya, orang kalau mengaku dia bisa mengerti Al-Quran Karim, ya dia ahli tafsir lah katakan. Kalau saya ini walaupun mengajar tafsir di Jamiah, tapi saya bukan ahli tafsir. Saya hanya ahli di dalam mencontek tafsir. Barangkali bisa dikatakan itu. Ya, mencontek aja, semua orang bisa mencontek. Ya, kita hanya membaca tafsir-tafsir dari Hazrat Masih Maud, kemudian tafsir para khalifahnya. Tetapi kalau ahli tafsir yang sesungguhnya itu tidak bisa tanpa adanya bimbingan dari Tuhan, tidak bisa tanpa adanya pensucian dari Tuhan. Karena Al-Quran itu kan dari Tuhan. Al-Quran itu suci dan sangat halus. Tidak bisa dijamah oleh tubuh kasar ini dengan pikiran kasar manusia, dengan otak kasar manusia. Tidak bisa. Itu harus dengan Tuhan. Memiliki hubungan dengan Tuhan. Makanya salah satu metode penafsiran Hazrat Masih Maud itu, salah satu yang poin yang terakhir, yang ketujuh itu adalah wahyu ilahi. Ya, bimbingan dari Tuhan sendiri. Karena itu kata-kata Tuhan. Seperti halnya saya lah, kalau ingin mengucapkan sesuatu kata, yang tahu maksud tujuan dasar dari kata itu, yang asli dari kata itu kan saya sendiri. Tidak bisa orang lain kemudian menafsirkan apa yang saya katakan. Itu begitu juga dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi ayat yang disalahpahami oleh saudara-saudara kita Muslim yang lain itu, la yamassuhu illal mutahharun, itu harus dengan bersuci dulu baru memegang Al-Quran, itu salah. Nah ini karena ini akan menyulitkan diri sendiri. Makanya fikih itu tidak boleh menyulitkan diri sendiri. Ya, tidak juga kemudian terlalu mudah-mudah begitu. Ya misalnya orang taruh Al-Quran nih, kerja di gudang Al-Quran lah katakan seperti itu. Setiap dia mau ngangkat, ya batal wudhunya, wudhu lagi dia. Mau angkat Al-Quran, wudhu lagi. Kuli kan susah, wudhu terus, habis waktunya berwudhu. Ya kan, hanya untuk mengangkat Al-Quran Al-Karim. Itu kalau kita mau ekstrim menafsirkan ya seperti itu. Kalau nggak boleh sentuh sama sekali Al-Quran tanpa harus berwudu. Ya memang di dalam Islam itu sebaiknya kita selalu berwudu. Memang di dalam bukan hanya untuk memegang Al-Quran, tetapi kita ini dalam keadaan biasa-biasa bukan dianjurkan, tetapi diutamakan untuk terus di dalam keadaan berwudu. Makanya Rasulullah SAW di dalam riwayat itu kan dengan Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, di suatu subuh itu beliau sampaikan Bilal, saya kemarin ya di dalam ru'ya beliau mendengar suara terompa engkau di surga, suara sendal engkau di surga. Apa sih amalan yang kamu perbuat, kata Rasulullah SAW? Nggak ada Rasulullah, saya nggak berbuat apa-apa kecuali satu aja. Apa itu?
ya saya dalam keadaan apapun selalu berada di dalam keadaan berwudu. Mau musim panas, mau musim dingin, saya selalu dalam keadaan berwudu, kata Hazrat Bilal. Artinya itu merupakan suatu kebaikan, suatu amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih hidup saja Hazrat Bilal, suara sendalnya sudah terdengar oleh Rasulullah SAW di surga. Gitu. Jadi itu memang keutamaan. Tetapi tidak kemudian hadis itu atau ayat yang tadi itu kita tafsirkan, kita maknai bahwa setiap orang ketika ingin memegang Al-Quran harus berwudu. Tidak juga. Maka kalau kita tafsirkan seperti itu, akan sulit kita. Mau angkat Quran, berwudu. Mau apain, berwudu. Ya, walaupun ya seperti yang saya sampaikan tadi, berwudu adalah salah satu amalan yang sangat baik di dalam Islam. Jadi tidak harus berwudu. Tetapi ya, ingat, kalau tangan kita kotor, apakah itu kena tanah apa dan sebagainya, ya itu adabnya adalah ya kita harus bersihkan dulu pertama. Lebih daripada itu, kalau kita di dalam keadaan berhadas, junub, ya junub itu kan keadaan yang kita harus mandi wajib. Misalnya setelah berhubungan suami istri, sebelum mandi wajib, atau perempuan yang haid dan sebagainya, itu memang tidak boleh memegang Al-Quran. Itu walaupun secara jasmani dia kan nggak kotor, tapi secara rohani, ya secara keseluruhan tubuhnya itu kan kotor, ya sedang berhubungan atau apa dan sebagainya. Orang yang sedang haid, ya nifas, itu tidak boleh memegang langsung Al-Quranul Karim. Itu bukan hanya berwudu, tetapi dia harus mandi wajib dulu, ya mandi besar dulu dia, baru bisa memegang Al-Quranul Karim. Ya, jadi tidak masalah dalam keadaan umum seperti kita ini, tidak dalam keadaan junub, ya silahkan memegang Al-Quran Karim tanpa berwudu, membaca Al-Quran Karim tanpa berwudu, tidak ada masalah. Ya, tidak ada larangan atas itu. Ya, karena Islam ini tidak ingin menyulitkan hambanya. Misalnya kita biasa baca Al-Quran setelah sholat subuh, ternyata setelah sholat subuh batal wudu kita. Ya, masa berwudu lagi baru baca Al-Quran, batal lagi, berwudu lagi. Ya, akhirnya banyak berwudunya dibandingkan banyak baca Al-Qurannya. Ya, itu jadi baik. Jangan. Ya. Tapi mungkin tadi ada dari pertanyaan Bapak yang ingin saya coba ini lagi. Kalau misalnya berarti perempuan yang sedang dalam keadaan haid itu, apakah mereka tidak boleh baca Quran juga, Pak? Ya, sebetulnya ini sudah pernah juga sebelumnya kita bahas, tapi ada baiknya juga kita bahas lagi. Untuk perempuan yang sedang haid, itu tidak boleh membaca Al-Quran dalam arti yang Al-Quran rutin. Kita kan tilawat tuh rutin biasanya, setiap kita Ahmadi ini kan setiap subuh ini kan tilawat. Tilawat rutin itu nggak boleh. Ya, tetapi kalau ini Hazrat Khalifatul Masih yang kelima, Mufti Silsilah juga sampaikan, kalau misalnya perempuan itu harus tampil di suatu event, nggak ada yang bisa gantikan, dia bisa tilawat tanpa harus memegang Al-Quran, tinggal buka Al-Quran, dia harus tinggal baca aja. Atau dia ya tampil salah satu event atau dalam keadaan apa, dia harus terpaksa membaca Al-Quran, ya tidak apa-apa. Tetapi kalau dia bacaan rutin sehari-hari, tilawat secara rutin, itu tidak boleh wanita yang sedang haid untuk tilawat. Nah, kenapa tidak boleh sih? Kan itu perbuatan baik. Ya, nah itulah ibadah di dalam Islam. Ibadah dalam Islam ini Islam ini tidak menginginkan kita beragama itu sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan keinginan kita saja. Tetapi ada satu inti di dalam Islam itu yang harus kita pahami, bahwa ibadah dalam Islam itu taat. Kita ibadah dalam Islam ini untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Untuk mendapatkan berkat dari Allah Ta'ala. Untuk mendapatkan Tuhan. Di mana sih letak keridhaan Tuhan itu? Letak keridhaan Tuhan itu ketika kita taat kepada Tuhan. Ya, misalnya kita lah. Misalnya Wikarya Amal itu bagus. Ya kan, Wikarya Amal. Saya sebagai dosen di Jamiah misalnya, kan anak-anak Wikarya Amal itu bagus. Tapi ketika jam pelajaran, ada seorang anak, misalkan katakan Zaid, dia ini Wikarya Amal dia. Wikarya Amal aja dia sendiri. Ya. Itu kan bagus tuh. Apakah akan mendapatkan keridhaan saya? Di kelas saya dia keluar Wikarya Amal. Kan bagus Wikarya Amal, Pak. Ya, tapi kamu kan nggak sesuai dengan tempatnya. Baik. Ada pernah di Jamiah, itu kan contoh. Tapi ini asli ini mah. Saya di Jamiah biasanya keliling tuh. Ada seorang anak ketika jam pelajaran, dia sholat duha. Ya, masih anak junior, yang junior kan nggak paham. Junior saya tungguin dulu. Kamu ngapain sholat apa? Sholat duha, Pak. Kan kelas. Ya kan baik, Pak. Nggak baik kalau buat kamu.
Waktunya sekarang ini adalah waktu belajar. Sholat jangan waktu belajar. Sholat kan baik, tapi penempatannya tidak sesuai. Tidak sesuai dengan aturan jamiah. Maka tidak akan mendapatkan keridhaan jamiah. Begitu juga kita ini beribadah dalam Islam sesuai dengan aturan Tuhan. Ya Tuhan kalau suruh kita berdiri, suruh duduk kita duduk. Ya kan? Manusia saja tidak mau ya dilanggar apa yang diinginkan. Misalnya bos kita atau siapapun tidak mau, apalagi Tuhan. Tuhan itu menginginkan kita, ya makanya perempuan dalam hal ini ketika dia berhaid, Tuhan menginginkan dia untuk jangan sholat, jangan megang Al-Quran. Ya, kalau dia mengamalkan itu, artinya dia taat, nggak sholat, nggak itu, dia akan mendapatkan pahala yang sama atau mungkin bahkan lebih daripada dia melakukan itu. Melakukan justru kalau dia sholat dalam keadaan haid, wah nggak, saya mau beribadah nggak apa-apa. Ya, itu dia bukan mendapatkan pahala, justru dosa dia karena nggak taat kan. Sama dengan anak yang tadi itu, yang bukan mendapatkan kredit dia, mendapat hukuman justru. Saya sholat malah dihukum ini, saya suruh berkarya amal. Ya kan, akhirnya saya hukum untuk bersih-bersih jadinya. Ya itu. Baik. Jadi itu contoh-contoh di dalam kehidupan sehari-hari bisa kita pakai juga bahwa ya Tuhan juga akan seperti itu. Oke, baik Pak. Sudah cukup jelas. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kenapa kita harus membaca ta'awuz atau mohon perlindungan saat akan membaca Al-Quran? Karena kan pada hakikatnya Al-Quran itu sendiri adalah firman-firman Tuhan gitu. Dan kenapa kita harus baca? Berlindung gitu. Berlindung dulu gitu, Pak. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Ya. Bisa nanti dilihat ayat dan surahnya. Kalau kamu membaca Al-Quran, ingin membaca Al-Quran, maka fasta'iz billah. Bertawuzlah, berlindung kepada Allah. Kenapa sih harus berlindung? Ya, kita mungkin ini bahasannya akan sangat luas, tapi saya coba untuk ringkasnya saja. Ayat-ayat Al-Quran itu kan mengandung makna-makna yang kadang-kadang manusia tidak bisa pahami secara langsung. Ya, ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Yang muhkamat itu salah satu tafsirnya ayatnya yang jelas gitu, jelas-jelas, nggak perlu ditafsirkan. Tapi ada yang ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang perlu ditafsirkan, yang tidak semua orang bisa paham, orang awam tidak paham. Nah, terkadang, ya kita bukan terkadang, tetapi kita melihat di dalam umat Islam sendiri yang radikal lah misalnya, orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan orang itu. Ada salah satu ayat dalam Al-Quran, faktuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai mereka. Itu kan ada ayat tuh tentang orang kafir tuh wajib dibunuh, harus dibunuh. Itu akibat dari apa? Akibat dari dia membaca Al-Quran tetapi pemahaman dirasuki oleh setan. Ya, pemahamannya dimasuki oleh setan. Karena setan ini kan di mana-mana nih mencari kelemahan manusia nih. Betul. Dimanapun, termasuk di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang kemudian, ya kalau kita tidak berlindung dari Allah Subhanahu wa taala bisa menyesatkan kita. Baik. Ya, bukan Al-Quran yang menyesatkan, tetapi pemahaman kita akan ayat Al-Quran itu bisa menyesatkan kita. Makanya ketika membaca ayat-ayat Tuhan, terutama Al-Quran, itu harus minta perlindungan kepada Tuhan. Perlindungannya dari apa? Dari diri kita sendiri, dari setan kita sendiri, supaya kita tidak salah memahami Al-Quran itu, sehingga menimbulkan output yang salah juga. Seperti apa yang terjadi di beberapa kalangan di Muslim. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Islam yang buruk namanya. Seolah-olah Islam mengajarkan itu. Mengajarkan membunuh orang, membenci orang, dan sebagainya. Padahal itu keluar dari pemahamannya yang sudah dirasuki oleh setan itu tadi. Maka berlindunglah kepada Tuhan ketika ingin membaca Al-Quran Al-Karim. Baik, Pak. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Apabila membaca Al-Quran tetapi tidak dengan artinya, padahal dia tidak mengetahui artinya, apalagi maksudnya, apakah tetap bisa mendapatkan pahala sebagai ibadah? Jadi mungkin kita cuma baca aja gitu, tanpa membaca terjemahannya. Tanpa gitu. membaca terjemahan atau sama sekali tidak tahu terjemahannya. Itu apakah tetap mendapatkan pahala sebagai ibadah gitu, Pak? Ya, yang harus dipahami adalah Al-Quran itu kan kata-kata Tuhan, firman-firman Tuhan. Tentu ketika kita membaca Al-Quran, baik itu kita baca dengan artinya maupun tidak dengan artinya, dan apakah itu kita mengerti artinya atau tidak mengerti artinya, kita pasti mendapatkan pahala dari Tuhan. Itu yakin.
Dan makanya setiap dalam bulan Ramadan itu kan diperintahkan untuk kita menamatkan Al-Qur'an Al-Karim. Ya, ada juga orang yang terlalu ini, ya kadang terlalu keras ke sini, terlalu keras ke sini juga. Keras ini maksudnya dia hanya membaca aja. Oh, pokoknya dia hafiz Quran aja tanpa tahu artinya, maknanya, sebagainya macam. Itu juga sepenuhnya tidak benar. Juga. Nah, ada juga orang yang, Pak, saya mah, ada juga yang tanya ke saya itu di bulan Ramadan, Pak, saya mah inti Al-Quran itu yang penting maknanya katanya. Jadi saya nggak mau itu hanya menamatkan Quran saja, bahkan nggak namatkan Quran sama sekali. Yang penting saya bisa membaca tafsirnya sampai sanggup saya. Itu juga nggak sepenuhnya benar. Dua-duanya ada perintahnya untuk menamatkan Al-Quran, ya, walaupun itu nggak wajib, ya dua-duanya ada perintahnya untuk akan ada pahalanya, gitu. Jadi tamatkan juga dan pahami juga. Nah, dalam bulan Ramadan kan khusus itu untuk menamatkan Al-Quran Karim, yaitu di dalam tilawat sehari-hari juga kita juga baik itu kita baca dengan artinya atau tidak dengan artinya atau tidak dengan tafsirnya, itu akan mendapatkan pahala. Namun yang ideal, yang terbaik adalah kita membaca juga tanpa artinya ada tilawat yang rutin itu. Ya, ada juga yang kita mentadabburi Al-Quran Al-Karim. Jadi satu ayat kita baca, kita renungkan, kita resapi maknanya, bukan hanya artinya ya. Artinya kan di bawah itu, ada yang maknanya. Kita resapi maknanya, kemudian kita tadabburi, dan setelah itu kita coba untuk amalkan, kita coba untuk sisipkan di dalam kehidupan kita. Kita coba memasukkan diri kita dengan ayat Al-Quran itu. Nah, itu yang terbaik. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan bukan hanya kitab untuk jadi mantra-mantra aja, untuk jadi bacaan-bacaan begitu aja, tidak. Al-Quran itu kitab amalan. Ya, dan untuk mengamalkan sesuatu, tentu kita harus mengerti tentang sesuatu itu. Betul. Pistol misalnya, ya kan, mau kita amalkan misalnya, mau kita buat nembak burung atau nembak apa gitu, ya bagaimana kita mau amalkan kalau kita nggak ngerti mau operasikannya. Nah, begitu juga dengan Al-Quran Karim. Kita nggak bisa mengamalkannya dengan benar, dengan baik, kalau kita belum mengerti sepenuhnya maknanya, belum paham maknanya. Oke, baik Pak. Kita ke pertanyaan berikutnya. Apakah Al-Quran merekomendasikan kekerasan dengan tadi ini Pak ya, kekerasan dalam berurusan dengan orang-orang kafir? Tadi mungkin sudah sedikit dibahas. Sangat jelas sekali Al-Quran Karim. Berbagai ayat di dalam Al-Quran Karim itu. Kalau kita mau secara universal lagi, di awal sekali Al-Quran Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu dalam tafsir Kabir itu mengatakan, Al-Quran itu satu ayat dengan ayat lain saling berkaitan satu sama lain. Baik. Secara makna tidak boleh bertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Dan ada satu barometer kita di dalam menafsirkan Al-Quran. Itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak boleh satu ayat pun di dalam Al-Quran Al-Karim yang boleh bertentangan, yang bisa bertentangan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau satu ayat dipahami atau ditafsirkan bertentangan dengan Bismillahirrahmanirrahim, pasti tafsir itu salah. Apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Ya, dengan menyebut nama Allah yang maha memberi ya, tanpa diminta. Ya. Kemudian Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Di Tuhan kita aja maha pengasih, maha penyayang dengan makhluknya. Apa Tuhan ini tidak tahu bahwa manusia sedang melakukan dosa? Tahu kan? Begitu banyak orang yang berdosa di dunia ini, tapi Tuhan tidak langsung kemudian hancurkan kan? Kalaulah Tuhan kita seperti itu, melihat orang berdosa, hancurkan. Melihat orang berdosa, hancurkan. Nggak ada satupun orang yang tinggal di bumi ini. Habis semua. Hanya nabi-nabi aja, orang-orang suci, orang-orang pilihan aja. Karena semua manusia pasti melakukan dosa, ada saja. Betul. Ya kan? Nah, Tuhan kita saja sepengasih itu. Begitu mencintai makhluknya. Masa kita yang merupakan makhluk Tuhan, ya tidak berbelas kasih kepada manusia. Tidak menyayangi umat manusia. Nah, makanya kalau kita lihat dari awal sekali Al-Quran mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Ajaran Al-Quran itu ajaran damai. Ajaran yang penuh cinta. Ajaran yang penuh kasih sayang. Itu dari Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ayat lain, La ikraha fiddin. Ada lagi. Ya, surah Al-Baqarah ya kan. Tidak ada paksaan di dalam agama. Kita tidak boleh memaksakan kehendak agama kita kepada siapapun. Ya, jadi banyak lagi ayat-ayat yang lain yang jelas. Kalau kita mau satu ayat saja, Bismillahirrahmanirrahim.
Hazrat Muslim Maud sampaikan tidak ada boleh tafsir yang bertentangan dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Tapi kenapa Pak, mau nanya saya, ada ayat-ayat Al-Quran itu yang terkesan kalau di luar itu mengerikan gitu, ada perintah untuk membunuh orang-orang kafir, terus ada perintah yang ya itulah akhirnya ditafsirkan sebagai ini kitab yang penuh kekerasan gitu Pak. Ya, tapi kenapa ada ayat-ayat yang diturunkan ayat-ayat seperti itu Pak? Gitu. Ya, ini yang pemikiran seperti ini timbul ya karena tidak paham dengan Al-Quran Al-Karim. Ya, Al-Quran itu yufassiru ba'du ba'dan. Ayat yang satu menafsirkan yang lainnya. Makanya Hazrat Muslim Maud ya barometer pertamanya tadi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh ada kebencian. Nah, ini akan panjang pembahasannya dengan perang yang dilakukan Islam. Perang dilakukan Islam untuk apa sih? Kan untuk mempertahankan diri. Masa ketika mempertahankan diri, kita bertemu dengan musuh di dalam perang, ya dilihatin doang. Ya tentu kita, kalau dia berusaha untuk membunuh kita, tentu kita harus bunuh duluan daripada kita dibunuh. Itu di dalam Al-Quran. Nah makanya pemahaman-pemahaman seperti ini muncul karena memahami Al-Quran secara parsial. Dan ini pekerjaan para orientalis biasanya. Orientalis Barat yang meneliti Al-Quran Karim dengan tujuannya untuk mencari-cari itu, mencari-cari seolah-olah ada kesalahan. Itu ya ditafsirkan itu tadi. Salah satu ayat yang saya contohkan tadi itu tadi uqtuluhum min haitsu saqiftumuhum. Ya, dari manapun kamu mendapati mereka, haitsu saqiftumuhum. Dimanapun kamu mendapati mereka orang kafir itu bunuh. Ya, waqtuluhum. Ya, bunuh mereka. Itu padahal ada ayat yang sebelumnya apa sih? Ya, konteks ayat ini kita harus baca satu ayat sebelumnya, dua ayat sebelumnya, bahkan satu ruku, bahkan satu Al-Quran itu. Dan konteks sesudahnya apa sih konteksnya itu. Jadi kadang-kadang orang ya jangankan kata-kata Tuhan, firman-firman Tuhan, kata-kata kita sendiri, apalagi dunia sekarang ini lihat media. Kita lain yang kita katakan wah di capture itu yang akan bikin viral aja. Yang kira-kira akan kontroversi, itu yang di capture padahal kita ada kata-kata sebelumnya. Ya ini kebiasaan ya orang-orang ya orientalis biasanya, ya mungkin zaman sekarang dajjal yang begini, otak dajjal yang seperti itu. Ya suka mengambil kata-kata orang walaupun sebenarnya maksud orangnya nggak seperti itu. Makanya Al-Quran itu harus dipahami secara menyeluruh. Tidak boleh secara parsial. Ada satu lagi ayat ya, wailul lil musallin. Surah Al-Maun itu. Celakalah orang-orang yang sholat. Coba kalau hanya ayat itu aja yang kita baca. Ya. Celakalah orang yang sholat. Waduh. Enggak sholat. Celaka orang sholat. Ya, tapi kan ada penjelasan setelah itu wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Ya, yang lalai dengan sholatnya. Itu yang celaka. Allazina hum yuraun. Yang orang yang sholat itu untuk ria dan sebagainya, untuk memperlihatkan kepada orang lain, itu celaka dia. Tapi kalau satu ayat doang yang kita baca, ya jadi kacau Al-Quran Al-Karim. Itu. Baik Pak, jazakumullah untuk penjelasannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Apa yang dimaksud Al-Quran sebagai obat bagi kaum muslimin? Baik itu obat zahir maupun batin Pak? Ya, di dalam Al-Quran itu, Al-Quran sebagai obat, terutama Al-Quran itu sebetulnya obat rohani sih. Baik. Walaupun ada kan ayat Al-Quran itu misalnya Al-Fatihah lah katakan, salah satu namanya itu Asy-Syifa. Ya, bisa juga untuk obat jasmani. Ya, artinya apa? Pengobatan itu kalau kita bahas tentang obat jasmani ya. Pengobatan jasmani itu kan Tuhan yang sebetulnya menyembuhkan. Baik. Ya, dengan membaca Al-Fatihah misalnya ada air, metode tetap harus ada perantaranya. Tidak ada obat lain. Kemudian kita baca Al-Fatihah di air itu, kita doakan air itu, kemudian minumkan ke orang-orang bisa sembuh, bisa. Ya, tetapi nggak setiap penyakit kemudian kita obati dengan Al-Fatihah. Apa gunanya ada kedokteran? Ya kan? Dan hanya dalam keadaan-keadaan tertentu kita selain berusaha juga menggunakan sarana-sarana, semua kedokteran, ilmu obat apa semua itu dari Tuhan. Baik. Ya. Betul. Tetapi kalau sarana-sarana itu tidak ada, maka kita dengan sarana itu yang paling mudah. Kalau secara rohani sudah jelas lah pengobatan. Bahwa Al-Quran itu obat untuk rohani setiap manusia. Baik. Ya. Baik Pak. Oke, berarti sudah jelas ya Pak ya. Mungkin itu saja Pak pertanyaan-pertanyaan untuk episode kali ini, dan walaupun mungkin bisa kita bahas lebih dalam, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, kita sampai sini dulu ya Pak ya. Ya. Baik.
Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan program Tanya Jawab Fikih pada episode berikutnya. Jika pemirsa punya pertanyaan, masukan, dan lain sebagainya, bisa dikirimkan ke email di bawah ini. Jangan lupa pula untuk menyaksikan program-program MTA lainnya, dan khususnya khutbah Jumat dari Hazrat Khalifatul Masih Al-Hamis hanya di MTA. Saya Ahmad Mustafa beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.